warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang teorema faktor dan teorema sisa. Di sini kita akan meneruskan materi suku banyak minggu yang lalu. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu teorema sisa. Apa itu teorema sisa? Yang pertama adalah teorema sisa dengan pembagi berbentuk X min A. Karena di sini namanya teorema sisa, maka kita hanya mencari sisa pembagiannya saja dengan menggunakan teorema sisa. Jika suatu suku banyak fx dibagi dengan X min A, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan FA. Di sini karena ini dibagi dengan X min A, maka sisa pembagiannya FA, sehingga A-nya di sini disubstitusikan ke dalam Fx. Contoh, tentukan sisa dari pembagian suku banyak 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi x ditambah 2 dibagi x min 2. Nah, perhatikan di sini dibagi x min 2, maka A-nya adalah 2, atau dengan cara X min 2 disama dengankan 0, sehingga X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2, sehingga A-nya di sini adalah 2. Ya. Maka sisa pembagiannya sama dengan FA, sama dengan F2. A-nya di sini adalah 2, sehingga 2 di sini disubstitusikan ke dalam Fx. Sehingga 3 F2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 5 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 ditambah 2, seperti ini. Sehingga hasilnya sama dengan ini, hasilnya 48, 2 pangkat 4 itu adalah 16, 16 dikali 3 48. Dikurangi di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8 dikali 5 sama dengan 40. Kemudian ditambah 2 kuadrat 4, 4 dikali 6 24. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0, sehingga F2 sama dengan 48 dikurangi 40 ditambah 24 sama dengan 32. Jadi sisa dari pembagian suku banyak 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi x ditambah 2 dibagi x min 2 adalah 32. Jadi sisa pembagiannya adalah 32. Jadi di sini tidak perlu menggunakan cara bersusun atau cara Horner untuk mencari sisa pembagian suku banyak, sehingga kita menggunakan teorema sisa saja dengan mensubstitusikan A ke dalam Fx. Yang kedua, teorema sisa dengan pembagi berbentuk AX ditambah B. Jika suatu suku banyak Fx dibagi dengan Ax ditambah B, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan F min B per A. Min B per A didapat dari sini, Ax ditambah B, atau Ax ditambah B sama dengan 0, sehingga Ax sama dengan negatif B, X sama dengan min B per A, sehingga sisanya adalah F min B per A. Contohnya, tentukan sisa dari pembagian suku banyak 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 1 dibagi 2x ditambah 1.
Caranya sama, kita tentukan dulu. Nah, sisa pembagiannya tadi adalah F min B per A, sehingga sama dengan F negatif 1/2. Ini A-nya, ini B-nya, sehingga min B per A, sehingga F min 1/2, atau 2x ditambah 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min setengah di sini. Kemudian min setengah di sini disubstitusikan ke fx. F min setengah sama dengan 4 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 5 dikali min setengah kuadrat dikurangi 1. Hasilnya F min setengah sama dengan min setengah pangkat 3 itu adalah negatif 1/8, sehingga 4 dikali negatif 1/8 hasilnya negatif 4/8 atau negatif setengah, ditambah min setengah kuadrat 1/4, 1/4 dikali 5 sama dengan 5/4, kemudian dikurangi 1, sehingga F min setengah sama dengan negatif 1/4. Jadi sisa pembagiannya adalah negatif 1/4. Jadi di sini menggunakan teorema sisa. Tidak perlu menggunakan cara susun atau Horner untuk mencari sisa pembagian suku banyak ini. Cukup menggunakan teorema sisa untuk mencari sisa pembagian dari suku banyak. Yang ketiga di sini adalah teorema sisa dengan pembagi berbentuk x min A dikali x min B. Nah, menurut algoritma pembagian suku banyak dengan pembagi x min A dikali x min B, maka fx dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan x min A dikali x min B dikali hx ditambah sx. Di sini ini adalah pembaginya, x min A kali x min B adalah pembaginya, hx adalah hasil bagi ditambah dengan sisa. Karena di sini berderajat 2, x min A kali x min B adalah pembagi yang berderajat 2, maka sisanya akan diperoleh berderajat 1. Misalkan Sx-nya sama dengan Px ditambah Q. Langkah-langkahnya untuk mencari sisa pembagian tersebut adalah yang pertama, pembagi berderajat 2 di sini difaktorkan menjadi x min A dikali x min B. Kemudian algoritma pembagian Fx oleh x min A kali x min B ditulis Fx sama dengan x dikurangi A dikali x min B, di sini adalah pembaginya, dikali hx hasil bagi ditambah px ditambah q. Px ditambah q di sini adalah sisa pembagian. Kemudian langkah yang ketiga kita tentukan FA dan FB dengan menyubstitusikan nilai x sama dengan A dan x sama dengan B ke persamaan 1 ini. Nah, x sama dengan A ini diperoleh dari sini. X min A sama dengan 0, maka x sama dengan A. Dan x sama dengan B, dari sini x min B sama dengan 0, maka x sama dengan B. X sama dengan A dan x sama dengan B disubstitusikan ke persamaan pertama di sini. Sehingga diperoleh FA sama dengan PA ditambah Q. Ini adalah persamaan kedua. Dan FB sama dengan P kali B ditambah Q. Kemudian persamaan 2 dan persamaan 3 membentuk sistem persamaan linier dalam P dan Q. Sehingga kita dapat menentukan nilai P dan Q dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Sehingga diperoleh sisa pembagian Sx sama dengan Px ditambah Q. Contohnya, tentukan sisa pembagian 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 10
oleh X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Ya, di sini pembaginya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Apabila pembagi ini yang berderajat 2 bisa difaktorkan ke dalam X min A dikali X min B, maka dapat menggunakan teorema sisa. Jadi jika bisa difaktorkan, maka di sini bisa menggunakan teorema sisa. Berapa faktornya X kuadrat ditambah X dikurangi 12? Yaitu X ditambah 4 dikali X min 3, sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 4. Karena ini sama dengan K0, maka X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Dan di sini X-nya sama dengan 3. Kemudian substitusikan X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 3 ke persamaan Fx, sehingga diperoleh F negatif 4. Substitusikan, di sini X-nya diganti negatif 4 semua, sehingga F min 4 hasilnya di sini adalah 950. Dan F3 di sini disubstitusikan, 3 disubstitusikan ke Fx, sehingga X di sini diganti dengan 3. Kemudian dihitung menghasilkan F3 sama dengan 215. Dari persamaan pembagian Fx dengan X ditambah 4 dikali X min 3, diperoleh Fx sama dengan X ditambah 3 dikali X min 3 dikali Hx ditambah Px ditambah Q. Ini sisanya, ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang pertama kita substitusikan Fx di sini, X ini adalah negatif 4 tadi. Kemudian F negatif 4 sama dengan, nah di sini X ini diganti dengan negatif 4 semuanya. Berarti negatif 4 ditambah 4 dikali negatif 4 dikurangi 3 dikali H min 4 dan seterusnya. Karena di sini hasilnya 0, berarti 0 dikali berapapun di sini hasilnya 0. Sehingga diperoleh F min 4 tadi di sini hasilnya 950, kemudian sama dengan ini 0 karena dikalikan 0 hasilnya 0, kemudian P dikali min 4 negatif 4P ditambah Q, ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian sekarang yang X sama dengan 3, substitusikan ke Fx ini, ke persamaan 1, sehingga F3 sama dengan 3 ditambah 4 dikali 3 dikurangi 3 dikali H3 ditambah P kali 3 ditambah Q, begini. Nah, F3 nya berapa di sini? F3 nya 215. Maka 215 sama dengan 3 ditambah 4 7, 3 kurangi 3 0, 0 dikali berapapun hasilnya 0, berarti ini 0. Maka di sini 3P ditambah Q, ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya, dari persamaan kedua dan ketiga dapat kita tentukan nilai P dan Q. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita eliminasi, kita hilangkan Q-nya, dikurangi, maka hasilnya adalah negatif 7P sama dengan 735, sehingga P-nya sama dengan negatif 105. Kemudian P di sini substitusikan ke persamaan 2 atau persamaan 3, terserah. Kemudian jika P sama dengan negatif 105, disubstitusikan ke persamaan 2 atau 3 akan menghasilkan nilai Q sama dengan 530. Sehingga sisa pembagiannya sama dengan Px ditambah Q. P-nya adalah negatif 105, Q-nya adalah 530. Sehingga Sx sama dengan negatif 105X ditambah 530. Jadi sisa pembagiannya adalah
negatif 105x ditambah 530. Kemudian materi berikutnya adalah teorema faktor. Pengertian teorema faktor. Pengertian teorema faktor di sini adalah jika suatu suku banyak fx memiliki faktor x min k, jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Jadi fx ini memiliki faktor x min k apabila k-nya di sini sama dengan 0. Atau suku banyak fx memiliki faktor ax ditambah b jika dan hanya jika f min b per a sama dengan 0. Contohnya ya. Di sini misalkan tunjukkan bahwa x min 3 merupakan faktor dari fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Jadi menurut teorema faktor tadi bahwa x min k merupakan faktor dari fx apabila fk sama dengan 0. Nah, berapa k-nya? Perhatikan di sini. Ini faktornya, salah satu faktornya adalah x min 3. Kita buktikan apakah x min 3 merupakan faktor dari fx. Tentukan k-nya dulu. X min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Nah, maka jika k-nya sama dengan 3, kita harus menunjukkan bahwa f3 sama dengan 0. Kalau f3 tidak sama dengan 0, berarti x min 3 bukan merupakan faktor dari fx. Nah, kita substitusikan f3 sama dengan x diganti dengan 3, maka 3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 8 dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 12. 3 pangkat 3 adalah 27. 27 kali 3 81. Kemudian dikurangi 8 kali 3 kuadrat 9. 9 kali 8 72. Kemudian ditambah 3 dikurangi 12, maka hasilnya di sini adalah 0. Karena f3 sama dengan 0, maka x min 3 merupakan faktor dari fx ini. Jadi kita menunjukkan bahwa fk ini harus sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan faktor-faktor linier dari suatu suku banyak. Contohnya, tentukan faktor-faktor dari suku banyak 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 17x dikurangi 6. Diketahui fx ini ya. Kemudian perhatikan suku tetapnya. Suku tetap ini juga disebut konstanta. Suku tetap fx di sini adalah negatif 6. Maka kalian mencari faktor bulat dari 6. Faktor bulat bisa negatif, bisa positif, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, atau plus minus 6. Kemudian perhatikan variabel yang berderajat tertinggi. Karena ini derajatnya berderajat 4, koefisiennya adalah 2. Jadi yang dilihat adalah koefisien derajat paling tinggi, yaitu adalah 2. Nah, koefisien derajat tertinggi adalah 2, maka faktor bulat dari 2 yaitu bisa plus minus 1, plus minus 2. Ini adalah faktor bulat dari 2. Nah, kemudian kemungkinannya nanti yang akan kita cari A-nya
dilihat dari suku tetapnya terlebih dahulu. Semua suku tetap di sini, faktor bulat dari suku tetap kemungkinannya ada. Jadi ini kita pindah semuanya ke sini, kemungkinannya bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kemudian kemungkinan yang lain adalah hasil bagi dari suku tetap dengan koefisien yang berderajat tertinggi. Jadi 1 dibagi 1 sudah ada, 1 dibagi 2 belum ada, maka di sini plus minus setengah. Kemudian 2 bagi 1 sudah ada, 2 bagi 2 1 sudah ada. Kemudian di sini 3 dibagi 1 sudah ada, 3 dibagi 2 belum ada, maka di sini plus minus 3/2. Kemudian di sini 6 bagi 1 6 sudah ada, 6 dibagi 2 3 sudah ada. Maka kemungkinannya ada 12, bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus setengah, plus minus 3/2. Nah, caranya kita coba satu-satu kemungkinan yang ada ini dengan menggunakan cara sintetik atau dengan cara Horner. Ini fx-nya saya urutkan seperti ini. Kemudian koefisien x pangkat 4 adalah 2, koefisien x pangkat 3 negatif 5, koefisien x kuadrat negatif 8, koefisien x-nya 17, dan suku tetap atau konstantanya adalah negatif 6. Nah, kita coba satu angka yang di sini dengan bilangan tadi. Bisa plus minus 1, bisa plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, kemudian plus minus setengah, plus minus 3/2, asalkan nanti di sini sisanya harus 0. Kalau sisanya tidak 0, maka kita harus mengganti bilangan yang di sini. Kita coba dengan 1. Kita coba 2 turun, 2 kali 1 adalah 2, negatif 5 tambah 2, negatif 3, negatif 3 kali 1, negatif 3, kemudian dijumlah, negatif 11 dikali 1, negatif 11 ditambah 17 menjadi 6, 6 kali 1, 6. Ternyata hasilnya 0, berarti ini benar. Kemudian, karena ini hasilnya adalah masih berderajat 3, maka kita harus mencari lagi bilangan yang di sini agar nanti sisanya 0 lagi. Misalkan saya mencoba satu-satu, misalkan coba negatif 2 dengan bilangan-bilangan yang memungkinkan tadi. Di Horner 2, kemudian 2 kali negatif 2 negatif 4, ditambah negatif 7, negatif 7 kali negatif 2 negatif 4, 14, ditambah negatif 11 3, 3 kali min 2 min 6, ternyata di sini 0. Nah, karena ini sudah berderajat 2, maka bisa difaktorkan secara manual, tidak perlu cara susun maupun cara Horner. Nah, di sini sehingga diperoleh fx di sini sama dengan, karena di sini 1, maka faktornya adalah x min 1. Di sini min 2, maka di sini adalah faktornya x ditambah 2. Dan di sini sisanya tadi faktornya 2x pangkat 2 min 7x ditambah 3. Nah, 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 bisa difaktorkan secara manual, tidak perlu memakai Horner, yaitu x min 3 kali 2x min 1. Sehingga faktor dari 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 17x dikurangi 6 adalah x min 1, kemudian x plus 2, x min 3, dan 2x min 1.
Ini adalah latihan-latihan yang kalian kerjakan, kalian coba terlebih dahulu. Silakan untuk melatih kemampuan dalam teorema sisa dan teorema faktor. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.